Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian, teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Bahwa pada hari ini kami atas nama Aliansi Warga Solo menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah Republik Indonesia dan khususnya kepada Presiden dan DPR RI Republik Indonesia untuk segera merealisasikan dan mengesahkan rancangan undang-undang daerah otonomi baru di Papua. Kenapa demikian? Karena kami menganggap bahwa inilah solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang di Papua. Supaya pemerataan pembangunan lebih baik, peningkatan kesehatan juga lebih baik, peningkatan pendidikan juga lebih baik, dan minimal bisa menekan tingkat konflik yang ada di Papua. Oleh karena itu, kami Aliansi Warga Solo saat ini menyampaikan dukungan kami yang kami sampaikan kepada DPRD Kota Surakarta. Dan telah kami sampaikan juga surat yang kami titipkan kepada DPRD Kota Surakarta yang nantinya bisa diteruskan kepada Ketua DPR RI dan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera, sekali lagi segera merealisasikan dan mengesahkan rancangan undang-undang daerah otonomi baru Papua dan segera membuat Papua menjadi 5 provinsi. Ya. Efektif otonomi baru ini mencegah konflik di Papua? Sangat efektif. Kenapa demikian? Karena begitu luasnya wilayah Papua. Coba bisa dibayangkan dengan luas Papua 317.641 km. Ini adalah wilayah yang sangat luas. Sehingga otomatis keamanan pun juga menjadi permasalahan, kesehatan menjadi permasalahan, lalu pendidikan menjadi permasalahan. Dengan adanya otonomi baru tersebut, maka di situ ada provinsi baru. Ketika ada provinsi baru, di situ ada kabupaten baru, di situ ada polsek, ada polres, ada kodam, ada korem, ada kodim. Sehingga apa? Sehingga stabilitas keamanan bisa lebih terjaga. Ketika ada konflik, masyarakat lebih cepat mengakses untuk penanggulangan keamanan. Ini pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, warga Kota Surakarta, warga Kota Solo. Pada hari ini kita mengadakan aksi damai untuk mendukung daerah otonomi baru di Papua dan daerah otonomi khusus di Papua. Mas, Kamis 23 Juni 2022, kami atas nama Aliansi Warga Solo pada hari ini menyampaikan pendapat kami, menyampaikan aspirasi kami di tempat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta, yang mana pada hari ini kami ingin menyampaikan, yang pertama, ingin menyampaikan tentang pendapat kami tentang daerah otonomi baru di Papua. Semoga apa yang aspirasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini didengarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Papua. Kami juga akan menyatakan sikap kami sebagai warga Solo pada hari ini. Untuk itu kami akan menyampaikan sikap yang kami usung pada pagi hari ini. Pada hari ini aksi di tempat ini kami beri nama Aksi Damai Aliansi Warga Solo untuk mendukung pemerintah dan DPR RI Republik Indonesia dan merealisasikan rancangan undang-undang daerah otonomi baru Papua. Perlu kami sampaikan,
Semoga saja pada hari ini didengarkan juga kepada DPRD Kota Surakarta, karena nanti kami juga akan menyalurkan surat kami, dan semoga disampaikan kepada Ketua DPR RI dan kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah menyetujui 3 rancangan undang-undang atau RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah, Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang nantinya penamaan Provinsi Papua baru tersebut diberikan penamaan, yaitu MEPAKU untuk Provinsi Papua Tengah, LAPAKU untuk Provinsi Papua Pegunungan, lalu Papua Pegunungan Tengah. Lalu rancangan undang-undang tersebut sedang dipelajari oleh pemerintah. Perlu kami sampaikan lagi bahwa rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang nantinya penamaan provinsi baru tersebut diberikan penamaan sesuai wilayah adat Papua, yaitu HANINI untuk Provinsi Papua Selatan, MEPAKU untuk Provinsi Papua Tengah, dan LAPAKU untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Rancangan undang-undang tersebut dipelajari oleh pemerintah. Namun pemekaran di wilayah Papua tersebut justru menyulut aksi, demonstrasi, dan penolakan besar-besaran di sebelah wilayah, seperti yang terjadi di Jayapura, di Wamemana, di Paniai, di Yakuhimo, di Timika, di Lanijaya, dan Nabire. Beberapa hal yang mendasari adanya penolakan atas rancangan undang-undang Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah tersebut, yaitu adalah adanya kekhawatiran dominasi penduduk dari luar Papua dan marginalisasi orang asli Papua, kekhawatiran beban birokrasi biaya tinggi dan korupsi, kekhawatiran adanya ekspansi korporasi dan perampasan tanah adat, hutan, dan sumber daya lainnya, kekhawatiran adanya militerisasi dan represi negara, kekhawatiran perpecahan dan konflik antar kelompok di Papua, dan orang Papua melihat pemekaran sebagai strategi penaklukan dan penguasaan. Aliansi Warga Solo mendukung dan mendorong pemerintah negara Republik Indonesia. Sekali lagi, Aliansi Warga Solo mendukung pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan dan merealisasikan rancangan undang-undang Provinsi Papua Tengah, rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, dan rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah untuk menjadi dasar pemekaran daerah otonomi baru di Papua tersebut. Bahwa dukungan dari Aliansi Warga Solo tersebut disampaikan dalam aksi damai pada hari ini yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022. Selain menyampaikan pendapat melalui aksi tersebut, Aliansi Warga Solo juga memberikan surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang mana surat tersebut berisi tentang pernyataan sikap kami, alasan dan dasar, argumentasi hukum, pendapat hukum, serta kajian ilmiah mengapa Aliansi Warga Solo mendukung dan mendorong adanya rancangan undang-undang Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan menjadi dasar pemekaran mendorong terrealisasinya daerah otonomi baru atau DOB di Papua tersebut. Perlu kami sampaikan saudara sekalian bahwa kami mendukung tidak hanya asal mendukung, tapi kami mempunyai dasar-dasar yang kami pakai pada pagi hari ini hingga kami sampaikan, dan nanti surat ini
Press release ini kami sampaikan kepada DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan kepada DPR RI, dan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan dan merealisasikan DOB Papua. Dasar pemikiran yang mendasari dukungan tersebut atau dukungan kami tersebut yaitu yang pertama, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut melalui pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan atau desentralisasi. Desentralisasi tersebut diberikan kepada daerah Papua disertai dengan otonomi khusus sejak lebih dari 20 tahun yang lalu melalui Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Yang kedua, sejak diberlakukannya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua telah mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dan konflik di Papua masih terjadi serta pembangunan masih belum mencapai target yang telah diharapkan meskipun telah mencapai alokasi dana khusus yang cukup besar. Perlu kami sampaikan bahwa Papua adalah satu provinsi yang mendapatkan alokasi dana dari negara yang paling besar dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Perlu saudara ketahui. Yang pertama, yaitu dana sebesar 2% dari dana alokasi umum DAU nasional yang berlaku selama 20 tahun mulai tahun 2001 sampai 2021. Yang kedua, dana tambahan otonomi khusus OTSUS di luar dari DAU tersebut di atas. Dan tahun 2002 hingga 2020 kurang lebih sebesar 92,9 triliun rupiah negara telah menggelontorkan dana ke Papua. Ketiga, dana transfer dari daerah dan desa atau DTK-DD di luar dari DAU tersebut sebesar kurang lebih 580,93 triliun rupiah digelontorkan untuk Papua. Sebagai catatan bahwa dana dari DAU tersebut telah diperpanjang lagi dari tahun 2021 sampai tahun 2041 serta ditambah anggarannya menjadi 2,25% yang digelontorkan oleh pemerintah dan negara untuk sebuah provinsi dan merupakan gelontoran dana paling besar dari provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Oleh karena kemudian pemerintah telah melakukan evaluasi, yaitu kemudian diperoleh sebuah fakta bahwa masalah yang mendasari belum sesuainya pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu pertama, permasalahan terkait tata kelola dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur. Salah satu hal penting yang menjadi faktor belum tercapainya optimalisasi pembangunan Papua sejak adanya otonomi khusus Papua adalah belum optimalnya tata kelola pelaksanaan otonomi khusus. Ini terlihat dari terdapatnya 51,7% kabupaten atau kota di Provinsi Papua yang memperoleh penolakan atas laporan keuangan pemerintah di era tahun 2018. Dan terdapatnya sisa dana otsus dan dana tambahan infrastruktur yaitu 5,4 triliun pada Provinsi Papua dalam kurang lebih 8 tahun terakhir. Yang mana penyebabnya karena tata kelola yang tidak optimal. Kurang optimalnya kelola tersebut karena kurang perencanaan anggaran, kurang fokusnya penyaluran keuangan, dan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran, dan kurang kuatnya pengawasan anggaran. Yang kedua, permasalahan kondisi geografis dan keamanan. Tolong bendera di atas, cari ke atas, jangan ada bendera di bawah. Permasalahan kondisi geografis dan keamanan. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan kendala kondisi geografis dan keamanan yaitu luasnya wilayah Provinsi Papua yang sangat-sangat luas, saudara-saudaraku, yaitu 317.641 km persegi. Ini wilayah sangat-sangat luas sekali.
dengan jumlah kabupaten di Provinsi Papua. Dengan jumlah kabupaten di Provinsi Papua ada 28 dan 1 Kopanadia dengan jumlah kecamatan atau distrik sebanyak 541 dan 2.442 kelurahan atau kampung dalam 28 kabupaten dan di satu kota yang terbagi atas 7 wilayah adat, yaitu wilayah adat Tabi terdiri dari 87 suku, wilayah adat Animha yaitu terdiri atas 29 suku, lalu wilayah adat Lapaku ada 19 suku, wilayah adat Mepaku yang dihuni 11 suku, wilayah pesisir yang dihuni 37 suku, wilayah adat Dombrai ada 52 suku, wilayah Dombrai ada 19 suku. Wilayah yang sangat luas dan keragaman suku yang sangat banyak di Provinsi Papua juga memiliki andil atas adanya gangguan keamanan yang cukup tinggi. Data pada tahun 2020 tercatat bahwa tahun 2021 buat tahun 2010 sampai 2020 terdapat 204 kasus gangguan keamanan dengan jumlah korban sebanyak 1.869 dan 356 diantaranya meninggal dunia. Faktor penyebabnya adalah 60% karena gerakan separatis. Sekali lagi, karena gerakan separatis Papua. 11% karena politik, 11% karena balas dendam, 2% karena perkosaan, dan 2% karena faktor ekonomi. Sebagai langkah untuk mereduksi dan untuk mengatasi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif, termasuk menjadikan pemekaran daerah provinsi sebagian salah satu strategi pemerintah. Pemekaran dia menjadi strategi untuk mereduksi konflik. Dengan dasar pemekaran tersebut disesuaikan dengan wilayah adat agar masing-masing tokoh wilayah adat akan menjaga wilayah adat masing-masing, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Ini adalah langkah-langkah pemerintah yang sangat baik untuk bangsa Papua.